Gitu. Wakif. Wakif itu arti orang yang berwakaf. Orang yang yang berwakaf, orang yang menyerahkan. Saya orang kampung, Ya. Ustadz Impun. Ya. Kalau di kampung kami memang kebiasaan masyarakat kan ada sebidang tanah. Ya. Kemudian ini bangunlah ini masjid, bangunlah ini sekolah, bangunlah ini panti, bangunlah ini untuk fasilitas sosial. Ya. Ini bagian dari wakaf juga? Ya, bagian dari wakaf, diserahkan. Oke. Jadi berhenti wakaf berarti berhentilah kepemilikan dia kepada harta itu. Pindah tangan? Pindah tangan. Ini agak Wakaf berhenti, sama dengan wukuf. Wukuf di Eropa, berhenti di Eropa. Ini pun berhentilah kepemilikan, tapi pahalanya terus menerus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hadir di podcast Nasi Umat. Podcast Nasi Umat ini menghadirkan tokoh-tokoh, kemudian figur-figur yang kita anggap diperlukan gagasan, ide, pemikiran, dan inspirasinya, sehingga generasi kemudian Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan bisa mengambil manfaat dari diskusi kita ini. Demikian. Pemirsa, hari ini kita mendapat kehormatan hadir bersama kita tokoh yang menurut saya paling sibuk di Kota Medan. Kenapa sibuk? Ini adalah Amirul Jamaah, ya kan? Amirul Jamaah, pemimpin jamaah. Buktinya hari ini baru pulang khutbah. Masya Allah, Masya Allah. Ini Amirul Jamaah, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Impun Siregar MA. Selamat datang Pak Impun di Nasi Umat Podcast. Inilah ruangan kami yang sederhana, tapi kami berusaha agar ruangan ini bisa memberikan inspirasi ke seluruh Sumatera Utara, membicarakan kasus-kasus daerah, nasional, juga internasional. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang transformasi wakaf berbasis masjid menuju masjid mandiri di Kota Medan. Dahsyat. Pak Impun, transformasi wakaf. Ini cerita masalah wakaf. Saya masih kuliah waktu itu di IAIN yang sekarang jadi UIN. Ini kayak banyak mendapatkan istilah-istilah yang berkaitan dengan harta yang akan dimanfaatkan. Ada zakat, ada infak, ada sodakoh, ada hibah, ada wakaf. Ini sebetulnya wakaf ini apa, Ustadz? Untuk menambah wawasan masyarakat kita. Jadi wakaf ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Ada undang-undangnya ya, Ustaz? Ada dasar hukumnya. Oke. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. 2004 ya. Yang peraturan pemerintahnya itu Nomor 42 tahun 2006. Ada peraturan pemerintah sebagai turunan. Ya, turunannya bahwa wakaf itu adalah merupakan perbuatan hukum bagi seorang wakif. Oke. Seorang wakif untuk menyerahkan ataupun memisahkan hartanya untuk dipergunakan kepada umat. Oke. Dalam waktu tertentu gitu. Wakif itu arti orang yang berwakaf. Orang yang yang berwakaf, orang yang menyerahkan. Saya orang kampung, Ustadz Impun. Kalau di kampung kami memang kebiasaan masyarakat kan ada sebidang tanah. Kemudian ini bangunlah ini masjid, bangunlah ini sekolah, bangunlah ini panti, bangunlah ini untuk fasilitas sosial. Ini bagian dari wakaf juga? Ya, bagian dari wakaf, diserahkan. Jadi berhenti wakaf berarti berhentilah kepemilikan dia kepada harta itu. Pindah tangan? Pindah tangan. Ini agak wakaf berhenti, sama dengan wukuf. Wukuf di Eropa, berhenti di Eropa. Ini pun berhentilah kepemilikan, tapi pahalanya terus
menerus gitu. Ini yang saya anggap agak sedikit berbeda persepsi. Kenapa? Karena begitu diwakafkan sama orang tua atau keluarganya, ini penanganan tetap ada pada keluarga itu, sehingga nggak optimal. Ini bagaimana kejadian seperti ini? Jadi itulah yang harus kita gagas, macam mana supaya harta wakaf ini kan bisa dijaga, bisa dikelola, bisa dikembangkan, produktif. Jadi harta yang sudah diserahkan oleh pewakif tadi, bagaimana harta ini supaya diikrar wakafkan, ada kekuatan hukumnya, ada ikrar wakafnya, nanti PPIW sebagai Kakua Kecamatan akan membuat akta ikrar wakaf, sehingga jelaslah itu sudah milik umat. Jadi keluarganya pun tidak bisa lagi mengambil alih itu. Ini yang repot, Ustadz. Kenapa banyak kali yang berantem gara-garanya, ya kan? Banyak kali harta semakin mahal, nanti keluarganya, keturunannya ternyata kurang mampu, diminta lagi. Dan inilah yang sering terjadi, yang kita selesaikan di Kota Medan. Ada masjid, minta keluarganya ini tanah apa gitu ya. Ternyata banyak itu sengketa masalah tanda wakaf ya. Banyak sengketa, Pak. Dan itulah problematika masalah tanah wakaf di Kota Medan, bahkan Sumatera Utara. Iya. Karena saya terus terang aja, mungkin kasus per kasus banyak pasti di kampung kita pun nggak mau juga nih keluarga keluar dari tanah wakaf. Iya, apalagi di kota. Kota Medan lagi. Ustadz, ini luar biasa sebetulnya gagasan ini. Medan secara khusus ya. Ini cerita tentang Medan, di mana saya baru browsing statistik terakhir kita. Penduduk kita ada di 2.800 jiwa. Kemudian persentase umat Islamnya itu sekitar 68%. Bagaimana Ustadz melihat statistik ini? Alhamdulillah kalau kita lihat data statistik tadi kan 68% umat Islam. Dan di antara umat yang 68% itu kan pasti kan wakaf ini sudah banyak juga di Kota Medan. Dari data kami yang ada di Kementerian Agama ada lebih kurang 1.400-an. 1.400-an tanah wakaf. Bidang tanah wakaf. Dan itu diperuntukkan ada yang masjid, ada yang kuburan, dan ada juga usaha-usaha. Ada juga ya. Jadi dari yang 1.400 itu ada yang sudah bersertifikat. Ada yang bersertifikat lebih kurang 800. Banyak juga. Udah 800. Tentu ada beberapa hal, berarti ada sekitar 700-an, sekitar 700-an. Yang harus diurus aktanya. Karena kalau nggak kayak gitu nanti bisa ribut lagi, kan? Hilang. Dan ini udah kita upayakan, tapi inilah terus. Karena banyak kali mungkin masyarakat kurang peduli, mindset mereka kurang peduli dengan tanah wakaf ini. Agar dimanfaatkan yang jelas dijaga dulu. Jadi dalam rangka untuk menjaga ini kan tentu harus ada kekuatan hukum. Baik. Ada legalitasnya, ada suratnya. 800 sudah mendapatkan surat, sudah mendapatkan legalitas. Ini semua sudah ada seperti ikrar atau ikrar wakaf, pengelola atau nazir. Sudah ada. Cuma yang kita sayangkan pengelola ini masih ada yang mungkin biasa-biasa pendidikannya. Yang kami lihat itu dari data ada yang udah hampir wujud orangnya, udah yang tua-tua, tak semangat. Sementara satu sisi kita mengharapkan macam mana tanah-tanah wakaf ini bisa berdaya, bisa dikembangkan, sehingga bermanfaat kepada umat Islam. Seperti apa yang ada di Timur Tengah contohnya. Di sana itu satu tanah wakaf harusnya bisa jadi rahmat bagi lingkaran dia, kan gitu ya. Dan itulah termasuk yang kita harapkan di masjid-masjid juga. Masya Allah. Bagaimana supaya masjid itu bisa mandiri, merahmati jamaahnya, gitu ya, membantu dari tanah ini, masjid ada usaha di situ, ini bisa bermanfaat membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu atau pendidikannya dan sebagainya, dan juga memakmurkan masjid itu dari situ. Secara teknis ini kan ada juga expose dari Kemenak bahwa sudah dilakukan sejenis pelatihan operator digitalisasi. Ini bagaimana cara mainnya nih Ustadz?
kita dalam rangka saya lihat kondisi sekarang ini problematika khususnya di Kota Medan, saya lihat itu masih banyak yang tanah-tanah wakaf belum diselesaikan, ada yang bermasalah. Jadi dalam rangka untuk mempercepat pensertifikatan wakaf ini, pensertifikatan wakaf ini tentu ada sistem informasi supaya memudahkan. Betul. Paling tidak ada 700 lagi yang daftar tunggu untuk pengurusan dan digitalisasi bisa digunakan untuk itu dan mempermudah para pengelola wakaf yang masyarakat tadi bisa mendaftarkannya, dan kita ini kan di kuah kecamatan. Betul. Kecamatan mereka ini harus kita latih dulu. Bagus. Nanti kita latih mereka. Sementara masyarakat juga nggak dilatih, ini harus dua-dua ini. Jadi operatornya sudah terlatih, masyarakat sudah literal gitu lah. Dalam waktu ini juga operator kita sistem informasi tentang wakaf ini sudah kita latih di Kementerian Agama dengan narasumber yang kompeten di situ. Kemudian dalam beberapa kecamatan kita sudah juga meningkatkan SDM dari pengelola wakaf ini. Betul. Dan ini akan keliling nanti, ya, setiap kecamatan akan kita laksanakan zona-zona, dan supaya mindset masyarakat itu bisa meningkat dan peduli dengan tanah wakaf ini. KUA punya operator akan datang ke masyarakat memetakan di mana saja itu tanah wakaf untuk kemudian diurus. Apa masalahnya? Luar biasa. Iya, betul. Tapi paling tidak kalau masalah diketahui akan diketahui caranya gitu lah. Caranya. Biar legal, biar tahu kita sampai kiamat pun tanah wakaf ini udah jelas statusnya. Wah, masya Allah. Ya. Di benak saya kalau semua tanah-tanah wakaf sudah bersertifikat, sudah ada aktanya, tidak akan bisa diganggu gugat misalnya, kemudian ada pengelola yang profesional, ini luar biasa juga lompatan-lompatannya, Ustadz. Ya, itulah yang kita upayakan juga. Ya, mohon dukungan kita semua. Saya yakin kita dari Kementerian Agama, kemudian dari masyarakat, mungkin stakeholder kita juga ada dari Badan Wakaf Indonesia. Kalau ini sama-sama, saya yakin bisa terlaksana dengan baik. Saya terpikir di Arab Saudi memang wakaf ini bukan tanggung-tanggung. Bukan diurus sama kepala seksi ini, ya kan? Untuk provinsi bukan hanya diurus satu orang kabit, bukan? Tapi satu menteri wakaf namanya. Masya Allah. Bahkan negara berutang sama kementerian wakafnya itu. Karena memang produktif wakaf. Aduh, Masya Allah. Ini cita-cita yang menurut saya layak didukung semua pihak. Dan kementerian pun saya rasa harus ikut dalam hal itu. Cuman saya agak miris memang, Ustadz. Wakaf kan bukan cerita baru. Sejak zaman Rasulullah itu sudah ada wakaf. Bahkan Utsman bin Affan yang sudah meninggal wafat selama sekian ratus tahun, hartanya masih ada, dikelola oleh badan wakaf dan hari ini produktif. Bagaimana dengan kita di Indonesia, kan Ustaz? Saya sedikit-sedikit baca juga, luar biasa juga, luar negeri atau anggaplah Arab Saudi yang lebih maju dari kita mampu memberdayakan wakaf ini. Optimis, Ustadz. Optimis Sumatera Utara mampu, Medan mampu. Saya yakin kita coba ke sana gitu, udah berupaya, makanya kita mulai dari masjid. Oke. Dari masjid. Ada berapa masjid, Ustadz? Di Medan ini ada sekitar 1115. 1115 ini luar biasa banyak. Udah banyak. Dan inilah bagaimana supaya mandiri, dan kita selama ini pun sudah berupaya berkolaborasi dengan Pemko. Dengan Pemerintah Kota Medan di bawah pimpinan Bapak Bobi Apip Nasution, mengunjungi rumah ke rumah, dan kita kerjasama dengan Pemerintah Kota Medan. Mereka juga membantu macam mana supaya pengelolaan pemberdayaan masjid ini bisa terlaksana dengan baik. Ada yang sudah jadi, Ustaz? Yang jadi, ya istilahnya dia jadi, pertama pengelolaan wakafnya udah bagus, produktivitasnya sudah jalan. Ada beberapa masjid di Kota Medan, saya rasa termasuk di Tasbih. Cukup bagus, kita lihat pengelolaannya. Ini kan wakaf juga. Iya, betul. Jadi Tasbih ini mereka sudah ada punya madrasah. Kemudian juga sudah ada punya ambulans ya. Kemudian mereka juga punya membeli untuk kuburan pun pemakaman. Ekonominya jalan. Oke. Ini salah satu contoh. Dan juga ada di Medan
Denai ada Oke. ada swalayannya. Oh, luar biasa. Swalayannya. Kemudian swalayan ini setiap bulan itu ke masjid dikasih bantuan 5 juta. 5 juta ya. Dan ini swalayannya juga bisa membina tahfiz, ada lebih kurang 200. Masya Allah. Makannya di sumber asrama makan apa semua. Masya Allah. Ya, hebat juga. Karena dengan dana orang masyarakat di sana belanja di masjid. Dan mungkin ada masjid-masjid lain yang sudah Ya, melakukan dengan pola-pola. Iya. Sepakat. Betul. Ada aula itu diberdayakan. Betul. Disewakan sama orang sehingga ini bisa membantu fakir miskin Ya, masyarakat dan juga dengan sendirinya kegiatan masjid itu akan berjalan baik di imarahnya, Oke. Iya, betul. imarah itu pemakmuran. Iya, kemakmurannya lah. Pemakmurannya, kemudian juga idarohnya, organisasinya jalan, Organisasinya. juga riayahnya, ya cantiklah masjid itu. Betul, inilah yang kita betul. harapkan dengan pemberdayaan wakaf ini. Aduh, jadi mimpi saya bahwa di Medan ini akan bermunculan masjid-masjid cantik, Itulah apa? tapi masing-masing masjid punya segmen sendiri Iya. yang bisa produktif dan menghasilkan uang, sehingga ada kemakmuran masjid. Dan yang paling penting adalah masyarakat di sebelahnya nggak ada yang kekurangan makan lah, kira-kira begitu kan. Seperti Jogokarian di Jogja. Di Jogja. Iya, di Jogja. Saya rasa siapapun pasti pernah mendengar bagaimana cara mereka untuk mengelola masjid. Iya. Dan memang itu nol terus itu apanya, Iya. saldo kasnya. Dan ternyata nggak habis-habis uang masyarakat yang datang ke situ. Di Medan ada kira-kira kayak gini, Ustaz? Jadi kalau kita bandingkan dengan Jogokarian, ke sana memang kesadaran masyarakat untuk berimpak, bersedekah itu cukup tinggi. Jadi masyarakat itu datang ke masjid. Padahal kalau masjidnya kan biasa-biasa aja kita lihat kan. Betul biasa. Dan itu masjid lama. Iya, lebih hebat lagi. Tasbih kalau kita lihat fisiknya ya. Iya. Tapi ya kesadaran masyarakat yang ada di sana, mereka datang ke masjid, mereka pakai air, listrik, AC, udah ada jiwa dalam hati mereka akan berimpak, bersedekah. Saya bayarlah AC yang dipakai ini, airnya ini. Nah, mungkin agak berbeda dengan mindset kita di sini. Datang ke masjid, ya harusnya masjid yang ngasih sama dia. Air itu pasang. Jadi mungkin mindset juga. Ya. Ini yang kita dapat. Kita sendiri kan lupa juga kita. Setiap masjid kita berkunjung, kadang lupa habis sholat, ya udah pergi kita. Lupa kita memasukkan impak kita. Padahal impak sedekah inilah yang menghidupkan masjid. Ya, dan itu yang kita bawa mati nanti. Betul. Bukan itu. Kalau harta kita yang ini nggak tahunya kita. Tapi kalau untuk namanya udah kita sedekahkan, dan inilah yang kekal selamanya menolong kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Ustadz Impun, saya kepikiran bahwa kapan Sumatera Utara, Medan lah ya secara khususnya namanya Pak Impun ini kepikiran Sumatera Utara terus, entah pula nanti diaminkan ya kan, akan jadi kakak Anwil amin. Tapi justru saya berpikir apa yang diterapkan oleh luar negeri, Arab Saudi, kemudian Kuwait, kemudian beberapa negara-negara Islam, bisa kita buat. Karena mimpi saya bahwa kita nggak punya rumah sakit loh, Ustadz. Pendidikan, lembaga pendidikan kita nggak ada yang the best. Ini kira-kira bagaimana? Kota Medan gimana peluangnya untuk ini, Ustadz? Jadi sebenarnya kalau kita lihat tentang masalah kaitan dengan wakaf, kalau dibandingkan dengan luar negeri memang jauh lah, mereka lebih duluan ya. Kalau mereka sudah ada rumah sakitnya, kita ini mungkin masih dalam mulai. Banyak. Ada yang mulai, tapi banyak yayasan seperti Muhammadiyah kita lihat, organisasi mereka. Jadi kecil ya? Ya kecil ya, dan mereka sendiri mengelola gitu. Tetapi yang dikelola wakaf ini masih masih sangat jarang sekali, dan inilah upaya kita itu ya, karena kita sering berbenturan kalau masalah wakaf, semua orang bisa berhak bicara gitu. Jadinya banyak, kalau saya melihat ya, banyak orang kita yang pendidikannya tinggi malas untuk mengurus wakaf. Ini nanti masalah yang muncul katanya. Gitu dia. Jadi padahal kalau dikelola nanti ribut pula. Itu pula di situnya. Udahlah orang itu aja yang ini harta orang awak. Mau bergabung pun segan begitulah. Iya, gitu yang. Tapi tantangan kita memang, Ustadz. Ya kita harus akui, mohon maaf kali,
kita mau ke rumah sakit harus ke rumah sakit yang justru yang merawat kita belum tentu seakidah. Iya, iya. Iya kan, pendidikan. Pendidikan betul-betul kita, aduh nggak tahu lah. Apalah ya, di bawah lagi. Memberikan beasiswa kepada orang-orang bagus, kayaknya masih kurang. Jadi besar harapan nih, ini saya lah orang awam lah ini, kira-kira yang mengharapkan memang betul-betul pilot project dari Kemenak berkaitan dengan, memang kalau cerita digitalisasi, kalau menurut saya semua sudah melakukannya, tapi intinya adalah pengelolaan ini ada muara yang akan kita tuju, begitulah kira-kira, karena ya terus terang digitalisasi halal, oke, kita lakukan, tapi ya banyak juga kemudian yang apa kan yang masih bermasalah. Kemudian kita mendigitalisasi wakaf, tapi belum tahu arah besarnya kemana. Kalau saya justru berpikir kalau luar negeri di Arab Saudi misalnya mereka meminjamkan uang pun ke negara, tapi besar dia, bukan kemudian kecil-kecil, jadi nggak ada tujuan besarnya. Jadi gimana Ustadz? Ini cerita tentang apa lah? Cerita tentang masa depan wakaf ini, gimana kira-kira Ustaz? Jadi itulah kita upayakan pertama sekali program kita bagaimana di masjid-masjid itu dulu kita wakaf yang ada di masjid dulu ya. Nanti bisa dikembangkan dengan ada kerjasama rencana saya akan kerjasama dengan dinas UMKM, dahsyat. koperasi bisa mereka membantu, kemudian juga masjid-masjid yang ada itu semuanya bersertifikat. Oke. Berarti sifatnya masih mendefinitifkan status. Dari status. Oke. Nah, statusnya kita jelas. Nanti dibuat di situ, nanti digusur pula, ribut pula, kan itu yang sering terjadi. Berarti sekarang masih mencoba mengawal lah ya. Dari awal. Oke. Awal saja pun belum bisa selesai kita. Betul. Ya. Untuk mindset pengelola wakaf saja di Kota Medan ini kan masih kurang. Makanya ini rencana saya supaya mereka ini mindsetnya diberikan peningkatan SDM. Ini ada 800 yang sudah yang sudah bersertifikat. Mungkin secara bertahap bisa lah dipanggil. Tidak kerjasama dengan BPN ya, pertanahan ya. Pertanahan, dan beberapa bulan yang lalu juga udah saya coba juga ke sana. Wah. Apa respon mereka, Ustaz? Mereka sangat senang juga, tapi yang sekarang ini ya kepala BPN yang baru ini belum apa, kan baru pada pergantian. Iya. Harapan juga sama, saya rasa sama juga programnya. Dan semua akta irar wakaf yang ada di Kota Medan ini sudah saya perintahkan kasih jaket wakaf saya, Dansa Sibuan, supaya diminta semua IW-nya ini. Oke. Kita bawa ke BPN. Oke. Selesai itu adalah suatu kemajuan juga ya. Baru nanti kita berdayakan dia. Sertifikat didampingi dengan surat tanah. Sertifikat tanah gitulah kan. Luar biasa. Ya itu yang kita pakai karena luar biasa. Bermasalah. Kan dari zaman dulu pun ya ada aja masalahnya itu kan begitu. Nggak pernah selesainya urusan masalah tanah nih. Apalagi tanah karena kita berasal dari tanah. Tapi harus kita coba lah macam mana supaya selesaikan gitu. Luar biasa Ustadz Impun. Tentu kami masyarakat awam ya berharap memang digitalisasi ini betul-betul bisa mendefinisikan tanah dari status, tapi jauh lebih penting nazirnya ini dilatih untuk kemudian bisa memproduktifkan lahan tersebut. Senang berbicara dengan Pak Impun, dan kita berharap bukan hanya tema-tema wakaf sebetulnya yang akan bisa kita bahas dengan Pak Impun, masalah haji dan umroh, kemudian masalah pendidikan, pernikahan. Nanti insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan undang. Terima kasih Pak. Dalam sesi-sesi yang lebih hangat lagi, lebih hot lagi. Dan inilah dulu pemirsa yang dapat kita diskusikan. Dan kami melihat bahwa digitalisasi wakaf sebagai bagian dari transformasi wakaf ini lancar dan mendapatkan kekuatan baru dari wakaf sehingga produktif dan bisa mensejahterakan umat Islam di Kota Medan secara umum di Sumatera Utara. Demikian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak. Masya Allah.